Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi. Ya, hari ini saya sedikit pilek ya, jadi mohon maaf kalau misalkan saya suka pegang hidung saya. Nah, pada video saya kali ini, saya ingin berbicara mengenai bagaimana menjadi salesman yang baik. Karena pernah dalam waktu ada seorang salesman bertanya sama saya, Pak, jadi salesman yang baik itu bagaimana sih? Oke, nah pertanyaan ini sebenarnya saya tidak akan gunakan textbook, saya tidak akan gunakan teori-teori aneh-aneh, tapi saya akan ngobrol saja ya. Karena terus terang saya paling males menjawab pertanyaan secara teori. Lebih baik saya analogikan dalam kehidupan sehari-hari saja, contoh yang pernah saya lewati gitu. Nah, untuk menjadi seorang salesman yang baik, itu sebenarnya adalah skill. Adalah istilahnya teh kalau bahasa analogi saya itu kalau ngedeketin cewek itu gimana sih, Pak? Nah, ngedeketin cewek itu sebenarnya nggak ada bakunya ya, selain dari misalnya tata tertib umum, misalnya Anda harus sopan, Anda nggak boleh kasar, Anda nggak boleh pelecehan, Anda nggak boleh harassment atau segala macam. Tapi intinya, Anda kalau saya di salesman itu, Anda harus smart. Smart dalam artian apa? Kalau Anda datang ke perusahaan, misalkan saya pernah ada salesman datang ya, Pak, perkenalkan kami dari PTA. Kita kan Bapak udah sering beli mesin sama saya. Boleh nggak saya baru? Boleh nggak saya berkunjung silaturahmi? Saya bilang, oh ya sudahlah, silahkan. Kebetulan sekarang bisnis lagi sepi, ya saya banyak waktu. Ya silahkanlah masuk kita ngobrol-ngobrol. Nah, dia datang ke tempat saya, dia memperkenalkan diri segala macam. Lalu pertanyaan yang bikin saya kesel itu apa? Dia langsung tanya, Bapak dagang apa? Nah, buat saya kamu katanya perusahaan saya sudah sering beli mesin sama kamu, ya kan? Terus katanya kamu, ya maksudnya kamu udah sering beli, kamu harusnya udah tahu dong saya dagang apa kan? Jadi jangan datang, jangan jadi salesman, kita datang dengan pertanyaan yang menurut saya cukup ya membagongkan gitu ya, konyol juga gitu kan. Jadi kalau Anda mau jadi salesman yang baik, pada saat Anda prospek seorang customer, Anda sudah harus mengerjakan PR Anda. Nah, apa itu PR Anda? PR Anda itu Anda harus tahu, misalkan saya datang ke PTA, dia bergerak di bidang apa, orang yang mau saya temui itu posisinya apa, segala macam. Nah, kita juga harus luwes, kita harus bersikap sesuai dengan target market. Nah, jadi kadang-kadang ini sangat global sekali ya. Saya nggak bisa bilang kita harus sopan. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita terlalu baku, ada orang yang misalnya bos langsung gitu ya, misalnya bosnya masih anak muda. Dia nggak akan suka dengan, bukan nggak suka ya, tapi mungkin pendekatan kita lebih masuk kalau kita ngomong secara anak muda. Atau masalahnya kalau misalkan kita dengan ibu rumah tangga, pendekatan kita juga harus disetel. Kalau misalkan kita mau jualan sama gamers misalnya ya, komunitas gamers, kita juga harus pendekatan secara gamers. Jadi tidak pernah ada kata salah, tidak pernah harus ada kata gimana, tapi kita sebagai salesman kita harus memposisikan diri pintar-pintar lah membaca ini target kita ini orang seperti apa gitu loh. Dan cara apa, ilmu apa yang harus saya pakai untuk kena sama orang ini. Dan ingat ya, tidak ada salesman yang bisa menyenangkan, tidak ada salesman yang cocok dengan semua potential buyer. Kamu nggak bisa nyenengin semua orang. Jadi jangan terlalu pusing ya. Ada salesman yang gayanya selengean, ada salesman yang gayanya kolot sekali, ada salesman yang gayanya sangat-sangat gimana ya, maksudnya sangat-sangat sesuai SOP lah. Selamat siang Pak, saya datang dari PT ini. Pokoknya dia nggak akan ngelantur, dia akan sesuai dengan skrip. Ya, jadi itu salah nggak? Nggak salah sebenarnya. Tergantung dari target konsumen kita. Misalkan saya ketemu pejabat. Ya, tentu saja pendekatan saya beda dengan kalau misalkan saya ketemu sesama pengusaha yang sepantaran saya, ya kan. Kita juga pasti bicaranya, mungkin saya langsung buka rokok, saya tawarin, Pak, kita sembari ngerokok aja ngomongnya gimana, ya kan. Atau misalnya kalau misalkan beliau adalah bos besar, tentu saja penampilan saya juga harus dirubah, saya harus gimana. Nah, itu satu. Jadi skillnya adalah mengenali customer kita itu adalah seni. Saya nggak bisa bilang yang benar caranya gimana. Ya itu jam terbang lah ya, jam terbang dan penguasaan materi. Nah, udah gitu kedua, saya nggak akan bilang kedua lah ya, kita terus aja jalan ya. Nah, yang kedua itu, saya tadi mau ngomong apa ya? Oh iya, penguasaan materi. Jadi kamu sebagai salesman, sebelum kamu boleh
keluar ketemu klien, kamu harus menguasai dulu kuda-kuda kamu. Kamu harus tahu perusahaan kamu dagang apa, sejarah perusahaan kamu dagang apa, kamu harus tahu semua yang berbau-bau mengenai teknis. Jangan sampai misalkan kamu jualan mobil ya, mobil aja paling gampang ya. Kamu misalnya jual mobil Jazz, mobil Avanza, mobil Xenia atau mobil apa. Yang beli nanya, Pak ini berapa tenaga kuda, berapa konsumsinya, segala macam. Kamu masih nggak tahu, kamu masih harus ngecek. Mending kalau ngecek carinya cepat, kalau ngecek sama saya nggak tahu ya kamu bukan salesman yang pintar. Kenapa kamu tidak mempersiapkan diri kamu? Kamu jual barang kamu sendiri nggak tahu barang kamu speknya apa, ya buat saya itu cukup membagongkan juga gitu ya. Nah terus ketiga, salesman itu biasanya ada salesman senior itu kelebihannya apa? Networking dia sudah sangat luas. Networking ini bukan dalam artian kita punya grup WhatsApp banyak ya. Kita punya grup WhatsApp banyak, tiap hari sebar brosur, itu buat saya bukan networking. Networking itu kalau misalkan kamu benar-benar kenal si bos A, si bos B, kamu benar-benar tahu, oh si bos A itu dagang ini, sejarahnya di Bandung begini. Jadi setiap orang butuh salesman seperti ini. Jadi kalau saya punya teman salesman seperti itu, saya akan keep baik-baik. Kenapa? Kalau misalkan saya perlu cari barang, dia nggak tahu, dia akan tahu saya harus cari di mana. Nah, jadi itu adalah nilai Anda sebagai salesman yang senior. Nggak apa-apa, misalkan dia nggak beli barang Anda. Misalkan saya tanya, Pak, mesin ini nggak ada, Pak, kita nggak ada, Pak. Tapi coba ke toko sebelah gitu kan. Nah, dia tahu segala informasi di bidang dia. Nah, pegawai-pegawai seperti inilah yang harus Anda keep dalam at all cost gitu loh. Jadi jangan sampai pegawai seperti hilang karena jam terbang dia itu sangat-sangat berguna. Itu menurut saya itu networking yang baik, itu yang networking yang dipupuk oleh waktu. Kalau saya punya grup SMA, grup kuliah yang sudah saya 10 tahun di sana, benar-benar tanpa berjualan, saya ada di sana, saya ngobrol setiap hari. Pada saat saya ingin menjual sesuatu di sana, tentu saja nilainya akan lebih baik daripada saya masuk grup baru, saya jual terus jangkrik, nggak ada orang yang respon. Kenapa? Ada ini orang baru masuk cuma jualan, habis itu kalau nggak laku keluar lagi. Jadi buat apa gitu kan? Nah, jadi networking itu bukan, buat saya ya, networking itu bukan dicapai dari kuantitas, tapi dari kualitas. Jadi kita juga perlu menilai pegawai kita dengan benar gitu loh. Jangan karena dia jangan karena koneksi dia dikit dia dianggap tidak menghasilkan. Padahal koneksi itu bukan dilihat dari kuantitas, tapi dari kualitas. Karena mudah saja saya dapat nomor telepon semua orang, saya kasih brosur, satu hari 1.000, 2.000 saya keluarin brosur, itu gampang sekali. Tapi brosur yang potensial atau enggak itu kan lain cerita. Nah, sebagai salesman yang baik, Anda juga harus tampil percaya diri tentunya ya. Nah, percaya diri itu bagaimana? Ada orang yang memang karena sudah pengalaman, dia bisa percaya diri. Saya nggak ngomong orang seperti itu ya, karena mereka sudah ahli di bidangnya. Nah, buat salesman yang baru, biasanya apa? Beri mereka seragam. Kamu pakai seragam perusahaan yang bonafit. Jadi, kalau kasih orang seragam itu jangan pelit ya. Jangan kasih orang cuma kaos doang. Karena nanti pada saat dia datang ke kantor orang, dia nggak akan pede. Kasih misalnya baju safari kayak atau apakah yang bagus, kayak kasih, kalau perlu kasih tag nama, kertas nama. Dan kalau perlu ya pasti itu kartu nama. Kartu nama tuh cuma jangan dicoret-coret. Misalnya salesman sebelumnya Denny, lalu saya coret-coret ganti namanya Johnny. Ya itu sangat-sangat buat saya tuh sangat-sangat gimana ya, tidak enak dilihat gitu loh. Jadi brosur juga harus lengkap, spek harus lengkap. Kita harus memberikan mereka, salesman kita, pelatihan. Jadi mereka tahu gimana cara ngajarinnya gitu kan. Nah, kalau mereka saya lihat belum mampu, ya saya jangan kirim dulu, daripada nanti nama perusahaan saya rusak. Saya harus latih dulu gitu loh sampai saya rasa dia bagus. Mungkin pasangkan dia dengan salesman senior, jadi dia bisa belajar dulu ya, body program gitu kan. Jadi apa sih namanya, kalau ada bahasanya apa sih? Internship lah, dia intern dulu sama salesman yang lebih senior, jadi nanti kalau dia udah sanggup terbang sendiri baru dia go solo gitu. Nah, udah gitu sebagai salesman yang baik, dia tuh harus belajar bahasa tubuh. Jadi saya sedikit bicara soal psikologi. Saya memang bukan orang psikolog, tapi basicnya sih sama aja sih. Jadi kalau misalkan kamu ketemu orang, kamu nawarin barang, tangan dia lagi begini, itu namanya posisi tubuh defensif, dia nggak akan beli barang sama kamu. Jadi kamu jangan buru-buru ngobrol soal, Pak kita jual ini dulu, kamu buka dulu tangannya. Misalkan tanya, Pak saya dari sini, apakah boleh saya minta waktunya dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu. Namanya icebreaker. Icebreaker itu apa? Basa-basi busuk. Jangan kebanyakan, tapi juga jangan langsung to the point gitu. Karena situasi di lapangan kita nggak bisa tahu. Saya nggak bisa tahu apa yang
salesman saya temuin. Bahkan kalau saya turun ke lapangan sendiri pun, saya juga tidak bilang saya 100% pasti akurat. Bisa jadi tebakan saya salah. Bisa jadi saya nebak dia anak muda, ternyata dia orangnya sangat-sangat tidak senang basa-basi, sangat orang to the point. Kita nggak pernah tahu. Jadi sebagai salesman itu juga kadang-kadang ya pengalaman sebenarnya setengah gambling juga gitu loh. Kita gambling target kita tuh kayak gimana sih gitu loh. Nah kalau misalkan kita gambling salah ya sudah gitu loh. Kita sebagai salesman juga kita nggak bisa menang di semua orang. Ada yang suka sama saya, ada yang akan nggak suka dengan pendekatan saya. Saya harus bisa terima. Kalau yang cocok ya cocok, kalau yang nggak cocok ya nggak cocok. Makanya sebagai pengusaha, sebagai bos, sebagai pemilik usaha, kita juga harus pintar-pintar memilih salesman. Jangan sampai salesman kita satu tipe semua. Kalau bisa, salesman itu bervariasi. Ada yang wanita, ada yang pria, ada yang tua, ada yang muda. Itu bagus nggak? Iya bagus juga gitu loh. Tidak ada yang salah. Kenapa? Karena pendekatan setiap orang itu beda-beda. Ada yang bisa masuk dengan bapak-bapak, ada yang bisa masuk dengan anak muda, ada yang lebih bisa masuk dengan wanita cantik tentu saja ya, tanpa munafik gitu kan. Kadang-kadang punya salesman yang menarik itu kan sebagai nilai tambah juga. Makanya kalau misalkan SPG rokok segala macam itu kan pasti berpenampilan menarik. Nah, jadi gitu ya. Jadi sebagai salesman itu Anda harus mempelajari banyak hal. Kalau Anda mau sukses di bidang salesman ya, Anda harus mempersenjatai diri Anda dengan percaya diri, kemampuan skill melihat orang, kita harus penguasaan materi juga harus gila macam. Kita juga tidak boleh terlalu hitungan. Dalam arti tidak boleh terlalu hitungan itu apa? Kalau orang nggak beli sama kita, misalnya dia udah bilang, kalau saya berprinsip itu kalau saya nggak beli, saya langsung bilang sama salesman-nya, Pak maaf ya sebelumnya kita mau ngobrol sih boleh, tapi saya nggak beli dulu gitu loh. Jadi jangan sampai nanti dia dikiranya di PHP sama saya, padahal dari awal saya udah bilang saya nggak beli dulu gitu loh. Nah kalau salesman yang baik, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk membangun networking. Nggak masalah hari ini saya nggak beli, tapi dia tetap meluangkan waktu 1 jam, 2 jam dia ngobrol sama saya, ya kan? Ya Anda juga harus lihat gitu, kalau orangnya sudah mulai nggak betah ya Anda udah tahu diri, Anda harus cepet-cepet pulang cari alasan. Tapi kalau orangnya masih betah ya ngobrol aja gitu loh. Nah sebagai pengusaha juga kalau salesman Anda tiba-tiba, kenapa kamu di kantor itu sampai 2 jam, saya ngobrol-ngobrol, ya jangan ngomelin juga gitu loh. Kenapa? Karena untuk bisa ngobrol dengan orang sampai 2 jam itu terjalinlah satu yang namanya relationship. Kayak kita nggak deketin cewek lah. Kalau misalkan orangnya udah bisa ngobrol sama kamu sampai berjam-jam, tentu kan lebih baik daripada ngobrol 5 menit terus dicuekin kan. Nah begitu juga dengan salesman. Jadi kalau misalkan dia bisa ngobrol, nggak apa-apa, hari ini nggak jualan jangan putus semangat, bulan depan main lagi 2-3 kali. Nanti akan ada peluang di sepanjang jalan itu akan ada peluang sendiri. Misalnya nanti target customer bilang, kebetulan kamu datang, saya pengen ini, saya pengen ini, gimana. Nah, jadi semakin kamu kenal itu buyer kamu secara pribadi, semakin ada kesempatan untuk kamu menjual. Jadi jangan misalnya kamu ikut grup kita lagi ada program, tapi kalau pas lagi nggak ada program, cari juga enggak, apa juga enggak. Bahkan jangan pernah malu untuk, purna jual. Jadi kalau misalkan Anda pegawai baru, ya kan? Terus banyak customer yang dulu diservis oleh seorang salesman yang sekarang sudah tidak bekerja lagi. Jadi jangan bilang itu komisinya bukan punya saya nggak mau ngurusin. Anda salah besar. Anda harus tag itu. Kenapa? Itu adalah potensi besar. Karena mereka jelas-jelas sudah pernah beli. Jadi kalau Anda misalnya servis, Pak, gimana Pak? Ada keluhan nggak barang kami? Barangkali Bapak mau tambah segala macam. Jadi itu salesman yang baik itu dia itu menolong secara personal gitu. Bukan berarti kalau nggak ada sales dia nggak datang, kalau nggak ada sales dia nyapa juga, enggak. Kadang-kadang kita juga sebagai salesman juga kita harus menjadi manusia terlebih dahulu gitu loh. Jangan cari orang pada saat ada perlunya aja. Kalau misalkan Anda begitu, Anda tidak akan sukses jadi salesman. Kenapa? Karena salesman itu ya interpersonal skill gitu loh. Kalau saya suka dengan Anda lari ke perusahaan manapun saya cari Anda. Tapi kalau saya nggak suka sama Anda, saya mau beli barang di perusahaan Anda juga, saya nggak akan cari Anda. Itu kan? Nah, jadi salesman itu, kembali ke pertanyaan tadi ya, jadi salesman itu gimana sih supaya bisa sukses? Ya, saya bilang ya, susah ngomong gitu loh, itu adalah seni. Tapi Anda banyak baca buku, Anda banyak baca materi, Anda banyak mengawasi. Maksudnya bukan mengawasi, bukan dalam arti spying ya, tapi maksudnya dong, observe gitu loh, kita observe. Oh, ternyata buyer seperti ini,
masuknya dengan pendekatan seperti ini gitu. Jadi pada saat kita datang ke tempat konsumen, walaupun dia nggak beli, kita ambil hikmahnya. Oh, hari ini saya salah, saya harusnya terlalu cepat buka sales. Harusnya saya lebih ngobrol dulu atau gimana. Atau mungkin saya terlalu banyak ngomong nih. Itu orang sebenarnya udah mau beli, tapi gara-gara saya banyak ngomong akhirnya jadi pikir-pikir lagi. Nah, terus biasanya salesman itu biasanya harus boleh pilih. Anda mau ngomong apa adanya atau Anda mau ngomong yang menjual mimpi. Kalau menjual mimpi apa? Wah, produk saya paling bagus, Pak. Gini, Pak, terbukti segala macam. Mungkin sukses nggak? Mungkin. Ada orang yang memang sedang mendengar itu. Tapi kalau misalkan ada juga salesman yang memang dibutuhkan karena penilaiannya bisa fair dan objektif. Jadi misalkan saya ditanya, kalau saya orangnya nggak mau ya yang kayak tadi ya, karena bukan saya banget gitu loh. Saya lebih penting realistis apa adanya. Jadi kalau tanya, produk kamu bagus nggak sih? Saya bilang, tergantung produk saya. Tapi saya akan bilang gini, Pak, bagus itu relatif, Pak. Tapi kalau dengan harga segini, ya dapatnya segini, oke. Kalau Bapak bilang dengan harga yang lebih mahal, ya jelas bagusan dia gitu. Jadi kalau misalkan Mercy disaingkan dengan mobil ekonomi, ya mobil keluarga, ya kamu jangan bilang gitu, mobil saya lebih bagus dari Mercy. Ya percuma gitu, istilahnya kayak konyol gitu loh. Kamu akui saja. Ya Pak, mobil saya memang tidak sebagus Mercedes-Benz Pak, tapi kan harganya kan juga nggak semahal Mercy gitu loh. Ini kan analogi saja gitu, tapi Anda ngerti kan kurang lebih. Ada salesman yang bermain dengan apa adanya, dan di situ dia kan ada customernya sendiri. Ada salesman yang memang harus dipush untuk istilahnya ya boleh bilang speak-speaknya ya memang yang bagus-bagus doang gitu loh. Jadi memang berbagai macam produk, berbagai macam level, berbagai macam tingkatan, itu semua ada pendekatannya masing-masing. Nah, saran saya buat para salesman yang ingin jadi sukses di bidangnya, yaitu Anda harus mulai datanglah, beroperasilah dengan sebuah pemikiran yang lebih terbuka gitu. Anda harus lihat, oh ternyata begini ya, oh ternyata begini. Bereksperimenlah dengan customer Anda juga gitu, karena saya tidak bisa menjamin customer Anda seperti apa gitu. Anda juga harus bilang sama bos saya, bos, saya mau begini ya. Anda harus laporkan saja, karena Anda harus ngerti ya, sebagai bos kita paling takut kalau sales kita ternyata nggak kerja. Sales kita cuma ngopi, nggak jelas kemana, tahu-tahu minta gaji. Nah itu kita juga nggak mau. Jadi kalau misalkan hari ini tidak ada penjualan, ya nggak apa-apa. Tapi dalam laporan, biasanya salesman itu ada laporan, saya ke TT ini Pak, kita ngobrol sampai sekian. Dan harapan saya juga, si bosnya juga bisa ngerti gitu loh, kalau misalkan penjualan itu kan naik turun. Tapi kalau salesman yang bagus itu permanen, kelasnya itu akan tetap permanen. Hari ini dia nggak jual, bulan depan dia nggak jual, 3 bulan lagi dia nggak jual, tapi kualitasnya tetap ada. Networking yang dia bangun itu tidak akan hilang. Dan mungkin berbuahnya nanti 6 bulan kemudian, mungkin berbuahnya tahun depan gitu. Jadi ya, tapi memang ada juga salesman yang istilahnya cuma nggak pernah kerja, cuma istilahnya ngabisin waktu doang gitu loh. Jadi kita harus bijak-bijak ya penilaian salesman. Tapi bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah gimana saya menjadi salesman yang baik. Nah itu tadi sembari saya cerita panjang lebar gitu, ya kurang lebih begitu gitu. Nah jadi sekian saja video saya. Semoga video saya menjawab ya bagaimana cara menjadi salesman yang baik. Kalau Anda suka ya tolong like and subscribe, dan masih banyak lagi video-video saya yang kurang lebih seperti ini. Saya berbicara mengenai prinsip bisnis dan prinsip manajemen. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.